Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Xingyun yang sangat marah dengan hinaan yang diberikan oleh Ye Tian, dia menantangnya di arena hidup dan mati. Perbedaan level di antara mereka cukup jauh. Ye Tian ini sudah berada di tingkat 7 alam spiritual, sedangkan Ye Xingyun masih berada di tingkat 4 alam spiritual. Pada akhirnya, Ye Xingyun berhasil mengalahkan Ye Tian. Hal itu membuat para murid dan tetua yang ada di sana sangat terkejut. Mereka tidak percaya dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Ye Xingyun. Penatua Jia yang merasa senang memuji Ye Xingyun. Ye Xingyun yang mendengar pujian itu mengucapkan terima kasih kepada Penatua Jia. Tidak hanya Penatua Jia, patriark keluarga Ye Wuhai, merasa sangat senang dengan perkembangan yang ditunjukkan oleh Ye Xingyun. Dia berkata, "Bagus, bagus. Ye Xingyun, kejutan yang kau berikan kepadaku terlalu besar." Sedangkan Ye Tian yang kalah dipapah, pergi meninggalkan tempat tersebut. Paman Pang yang berada di belakang Ye Xingyun juga sangat senang. Dia berkata, "Selamat kepada Tuan Muda. Penatua Ye King adalah orang terkuat di keluarga Ye. Dia sudah mencapai alam Yin Point. Jika Anda mendapatkan bimbingan darinya, kemampuan Anda pasti bisa terus meningkat." Mendengar itu, Ye Xingyun termenung. Dalam hati dia bergumam, "Aku Ye Xingyun, dewa perang dari generasiku. Siapa yang bisa membimbingku di 8 benua ini?" Ye Xingyun kembali merenung. "Baiklah, aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri." Berpindah ke patriark keluarga. Dia berteriak ke semua orang yang ada di arena tersebut, kemudian menyatakan, "Ye Xingyun adalah pemenang pertama dalam kompetisi keluarga Ye. Apakah ada yang keberatan?" Mendengar itu, para murid kembali berpikir, bahkan Ye Tian bukanlah lawan Ye Xingyun. Siapa yang berani membantah hasil tersebut? Seorang murid berteriak, "Dia kembali!" Mendengar itu, temannya terkejut. Apa yang dia maksud? Murid itu kembali menegaskan, "Ye Xingyun sang jenius, dia sudah kembali." Di tempat Ye Xingyun berada, Ye Rou mendatanginya. Dia sangat senang melihat kakaknya berada di peringkat pertama dalam kompetisi tersebut. Penatua Jia memegang sebuah benda dan berkata, "Karena semua orang, tidak ada yang keberatan kalau Ye Xingyun menjadi peringkat pertama, maka hadiah dari kompetisi keluarga Ye." Penatua Jia mengangkat benda yang dia pegang dan menegaskan, "Buah petir." Buah ini akan diberikan kepada Ye Xingyun. Mengetahui hadiahnya, mata para murid sangat berbinar. Buah petir dapat memperbaiki tubuh, membuat tubuh menjadi lebih kuat. Benda tersebut sangat berguna bagi praktisi bela diri. Ye Xingyun telah menembus body tempering dan tubuhnya mencapai alam roh. Buah itu tidak akan berguna untuknya. Ye Xingyun pun menerima buah itu dan merasa senang. Dia bergumam, "Ini adalah barang yang bagus." Selain memperkuat tubuh, buah ini memiliki kegunaan lain. Buah ini diambil dari petir, dan juga bisa mempercepat penyerapan kekuatan spiritual langit dan bumi. Kemudian, meningkatkan basis kultivasi dengan cepat. Patriark keluarga berkata, "Penatua Jia, 3 hari mendatang adalah pertemuan keluarga Ye. Lakukanlah sesuai jadwal." Penatua Ye Jia mengikuti perintah tersebut. Kemudian, Patriark berkata, "Xingyun, ikutlah denganku. Sudah waktunya untuk memberitahumu sesuatu." Ye Xingyun mengikuti arahan kakeknya. Di dalam sebuah ruangan, Patriark berkata, "Sebenarnya, aku tidak ingin memberitahumu. Namun, karena bakatmu telah kembali, bahkan lebih baik dari sebelumnya, jadi aku melihat adanya harapan untuk balas dendam." Ye Xingyun berpikir, darah di dalam tubuhnya bergejolak. Setelah aku memasuki ruangan ini, mungkin saja inti dari kehidupanku sebelumnya tersembunyi di dalam aula ini. Patriark yang ada di samping Ye Xingyun berkata, "Apakah kau melihat papan spiritual?" Patriark menunjuk ke sebuah tempat. Ye Xingyun yang mendengar itu sedikit terkejut. Dia berkata, "Papan spiritual?" Terlihat sebuah papan nama yang berada di depan mereka. Patriark menjelaskan, Ye Chong, patriark pertama dari keluarga Ye. Dengan jiwa bela diri hijau, bakatnya biasa. Tapi, selangkah demi selangkah, dia menjadi kuat dan memimpin keluarga Ye menjadi salah satu dari 8 keluarga besar di benua 8 pedang pasir. Tapi sayang sekali, pemilik memiliki kepribadian yang gila. Kekuatan utama keluarga lain tidak puas, dan diam-diam menjebaknya. Patriark memejamkan mata dan merasa malu. Dia berkata, "Sekarang, keluarga Ye adalah keluarga kecil di kota kiamat." Ye Chong tidak mau menjadi orang biasa, dan melalui usahanya sendiri, dia meletakkan dasar bagi keluarga Ye. Tapi sekarang kondisi kita jauh lebih buruk dari sebelumnya. Kita tidak bisa membuat keluarga Ye mendapatkan harapan kosong.
Mendengar perkataan patriark, Ye Xingyun bergumam. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku telah menyebarkan 3 jenis esensi dan darah. Nenek moyang keluarga Ye seharusnya beruntung untuk mendapatkan beberapa dari mereka. Jika tidak, prestasi semacam itu tidak dapat dicapai dengan bakat rata-rata. Kembali ke kenyataan, patriark keluarga memegang pundak Ye Xingyun sambil berteriak. Jadi, sebagai anak dari keluarga Ye, kau harus mengikuti jejak dari leluhur, berlatih dengan keras, dan bekerja keras. Keinginan seumur hidupku adalah memimpin keluarga Ye kembali ke 8 keluarga besar dan membunuh keluarga Sangwan. Hal itu mengejutkan Ye Xingyun yang sedang merenung. Ye Xingyun yang merasa bingung bertanya, keluarga Sangwan? Patriark menjelaskan, saat itu, tuan dari keluarga Ye, Yichong, 8 dataran utama, berjuang dengan darah Sun selama 7 hari 7 malam. Siapa yang mengetahui, ketika dia kembali ke keluarga Ye, dia menemukan ada beberapa orang yang sedang menyerang keluarga Ye. Hanya lusinan dari anggota keluarga yang berhasil melarikan diri. Nama keluarga dikubur dan dibangun kembali di kota kiamat. Patriark memanggil Ye Xingyun. Dia berkata, aku melihat potensi yang sangat besar dalam dirimu. Aku khawatir seumur hidup ini tidak akan memiliki harapan untuk memimpin keluarga Ye kembali menjadi 8 keluarga besar. Tapi, aku bisa melihat semua harapan itu berada padamu. Mendengar itu, Ye Xingyun melirik ke papan spiritual. Dia bergumam, Ye Chong, karena kau menyerap darah dari kehidupanku sebelumnya, kau termasuk setengah dari muridku. Aku akan membantumu membalas kebencianmu selama bertahun-tahun. Patriark keluarga berteriak, Xingyun, aku akan memberikanmu teknik tertinggi milik keluarga kita. Patriark merentangkan jarinya. Sebuah hari roh muncul di bawah kaki mereka. Ye Xingyun cukup terkejut melihat formasi roh itu. Itu adalah arai kelas 1. Mendengar perkataan Ye Xingyun, Patriark bertanya, apakah kau mengetahui tentang formasi roh? Ye Xingyun tersenyum. Dia merasa bangga dan bergumam, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Aku adalah seorang guru formasi spiritual tingkat ke-7 saat itu. Sesaat, Ye Xingyun terkejut. Formasi roh yang berada di depannya adalah formasi miliknya. Sebuah pedang keluar dari formasi itu. Pedang itu berwarna kemasan dan bersinar. Ye Xingyun mengingat, itu adalah Lao Huoji. Patriark berkata, pedang rusak ini adalah pedang leluhur Ye Chong. Saat itu, dia menggunakan pedang ini untuk mengusir Raja Darah yang tidak ada habisnya. Hanya saja, pedang ini sangat ganas. Karena hal itu, pedang ini disegel dengan formasi roh. Pedang itu benar-benar rusak. Ujung pedang itu sudah patah, dan ada beberapa retakan yang terlihat pada mata pedang. Pedang itu bergerak dan mengarah ke arah Ye Xingyun berdiri. Patriark keluarga sangat terkejut. Dia takut kalau pedang itu akan melukai Ye Xingyun. Sehingga Patriark berteriak, memperingatkan Ye Xingyun agar berhati-hati. Dengan santai, pedang itu mendarat di tangan Ye Xingyun. Patriark sangat terkejut dengan kejadian tersebut. Dalam hati, Ye Xingyun bergumam, ini adalah pedangku. Pedang di kehidupanku sebelumnya, pedang tanpa ampun. Ketika menggunakan pedang ini, si pengguna akan menjadi sangat kejam, dan kekuatan tempurnya sangat meningkat beberapa kali lipat. Seperti dewa pembunuh, bahkan Buddha tidak bisa menghentikannya untuk menghancurkan semua musuh. Pedang ini terbuat dari besi yang sangat kuat, ditempa oleh pandai besi yang bernama Bing Peng, pengrajin tingkat pertama di dunia bawah. Pedang ini dikerjakan lebih dari 300 hari pengerjaan. Terlintas sebuah ingatan, bagaimana proses pengerjaan pedang itu yang sangat teliti. Setiap detailnya diperhatikan dengan baik oleh pandai besi tersebut. Dalam pedang itu juga tersimpan kekuatan yang sangat kuat. Ye Xingyun kembali bergumam. Dia memperhatikan pedang di depannya. Pedang tanpa ampun. Pedang itu patah menjadi 9 keping. Meskipun ini hanya satu bagian dari patahan tersebut, bagian ini adalah gagang pedang, bagian yang paling penting. Dengan ini, aku bisa mulai berlatih pedang tanpa ampun. Melihat Ye Xingyun memegang pedang itu dengan aman, Patriark keluarga memegang jenggot sambil berkata, bagus, bagus. Selama ini pedang ini tidak pernah mendapat tuannya. Bahkan leluhur tidak bisa mendapatkan pengakuan dari pedang ini. Aku tidak berharap pedang ini mengenalimu. Xingyun, pedang patah ini akan menjadi milikmu di masa depan. Ye Xingyun menatap pedang itu sambil menjawab, baiklah kakek. Patriark itu sangat senang melihat hal tersebut.
Dia menatap papan spiritual dan berkata, "Wahai leluhur, langit itu abadi. Keluarga Yeku akhirnya memiliki seorang jenius yang brilian." Ye Xingyun menatap Patria, kemudian kembali menatap papan spiritual. Sesaat, pedang yang dipegang oleh Ye Xingyun bereaksi. Ye Xingyun yang merasakan itu menatapnya. Getaran kekuatan semakin kuat. Sebuah kekuatan melonjak dari pedang tersebut. Tiba-tiba, Ye Xingyun berada di sebuah tempat yang sangat aneh. Dia seperti berada di atas langit, yang diselimuti oleh awan. Ye Xingyun sedikit bingung dengan kejadian tersebut. Seseorang terlintas di depannya. Orang itu memegang pedang tanpa ampun. Mata orang itu terlihat bersinar. Ye Xingyun mulai berpikir, apakah ini adalah jiwa yang tersisa dari Ye Chong, nenek moyang dari keluarga Ye? Ye Xingyun melihat sebuah kejadian. Kejadian tersebut kemungkinan besar terjadi saat Ye Chong bertarung dengan Dewa Darah. Dia menebas musuhnya dan tidak mempedulikan sekitarnya. Dia memotong setiap bagian tubuh Dewa Darah, akan tetapi itu tidak membunuhnya. Dewa Darah tertawa di depannya. Tidak tinggal diam, Ye Chong kembali menghayunkan pedangnya dan terus menebas Dewa Darah yang ada di depannya. Kekuatan terkuatnya dikeluarkan agar bisa membunuh Dewa Darah yang dia hadapi. Pedang itu menjadi sangat besar. Ye Chong menghayunkan pedang raksasanya dan menebas Dewa Darah. Setelah kejadian tersebut, kembali ke ukuran sebenarnya. Ye Chong juga tidak mengamuk lagi. Ye Xingyun yang sedang mengamati pertarungan itu terkejut melihat Ye Chong mendatanginya. Ye Chong berjalan mendekat dan berlutut kepada Ye Xingyun. Dia menyerahkan pedang tanpa ampun kepada Ye Xingyun. Melihat hal itu, Ye Xingyun berkata, "Jangan khawatir. Kau telah menelan esensi darahku, dan kau membuat aku menggunakan pedangku kembali. Ini menunjukkan kalau kita berdua sudah ditakdirkan. Kau juga bisa dibilang menjadi setengah dari muridku." Ye Xingyun mengambil pedang tersebut. Dia berkata, "Pergilah dengan damai. Aku akan membalaskan dendammu." Jiwa Ye Chong langsung lenyap setelah Ye Xingyun menyelesaikan kata-katanya. Berpindah ke sebuah kediaman. Seseorang berteriak, "Bajingan sialan!" Yang berada di dalam kediaman tersebut adalah Ye Wutian. Dia berteriak, "Sialan! Kedua anakku adalah naga di antara manusia. Jika kebencian ini tidak terbalaskan, dan anak itu tidak dihapus dari dunia ini, aku bersumpah, diriku bukanlah seorang pria." Ye Tian juga sangat kesal. Dia berkata, "Ayah, sekarang otot dan pembuluh darahku telah dihancurkan. Aku tidak bisa bertahan dalam kehidupanku yang memalukan ini." Ye Tian menatap sebuah pil. Pil itu memancarkan aura yang kuat. Dia berkata, "Ini tidak buruk." Ye Wutian yang melihat itu berteriak, "Ye Tian, jangan! Itu adalah pil darah iblis. Meskipun bisa mengatur ulang seluruh meridian dan pembuluh darah, serta merangsang potensimu, pil itu memiliki efek samping yang sangat kuat. Setelah mengkonsumsinya, itu akan menjadi bumerang di masa depan. Lebih baik menunggu ayah membantumu menemukan cara untuk memperbaiki meridianmu." Ye Xiaotian juga berkata, "Apa bedanya hidupmu seperti ini dengan Ye Xingyun 3 tahun yang lalu? Kau harus membunuhnya dengan tanganmu sendiri." Mendengar perkataan adiknya, Ye Tian berteriak, "Aku akan menelannya, meskipun resikonya adalah kematian. Aku tidak ingin membuang-buang waktuku lagi." Tanpa banyak berpikir, Ye Tian pun menelan pil tersebut. Setelah itu, dia mengelus kepala adiknya dan berkata, "Saudaraku, aku akan membalas keluhanmu, dan aku akan membunuhnya saat aku selesai melahap pil darah." Ayahnya, Ye Wutian, tidak bisa berbuat apa-apa karena Ye Tian sudah menelan pil tersebut. Dia memejamkan matanya dan berkata, "Sekarang sudah berakhir. Kau telah mengkonsumsi pil itu ke dalam tubuhmu. Untuk sementara, kau membutuhkan waktu untuk memproses pil tersebut. 3 bulan ke depan akan diadakan perburuan musim gugur keluarga Ye. Aku sudah menghubungi Sakti Bloodpin. Ketika kita bertemu dengan mereka, di dalam atau di luar perburuan, tidak masalah untuk menghancurkan bajingan kecil itu." Mendengar kata-kata ayahnya, Ye Tian bersemangat. Dia berkata, "Apa kita akan membunuhnya dengan bantuan Sun Song?" Ye Xingyun benar-benar tidak berpikir bahwa orang yang merusak meridiannya saat itu, salah satunya adalah Sun Song. Ini benar-benar menarik. Berpindah ke langit. Saat ini, langit dalam keadaan mendung. Awan hitam berkumpul dan menutup cahaya dari langit. Di dalam kediaman, Ye Xingyun sedang memperhatikan pedang tanpa ampunnya. Dia berkata, "Lau Huaji
kita bertemu lagi. Di kehidupan sebelumnya, kau mengikutiku dan membunuh terlalu banyak musuh. Tubuh pedangmu ini dipenuhi dengan roh jahat. Sayang sekali kau pecah menjadi 9 bagian. Tapi jangan khawatir, aku akan menemukan pecahanmu secara perlahan. Di langit yang sebelumnya mendung, kali ini mengeluarkan kilatan petir yang sangat banyak. Petir itu menyambar, hujan badai mulai turun. Ye Xingyun yang mengetahui hal itu melihat keluar jendela. Dia teringat sesuatu, kemudian menatap segel petir pada tangannya. Wajahnya bahagia, dia merasa kalau keadaan ini sangat cocok untuk berlatih Thunder Seal. Hujan terus turun disertai dengan badai. Seseorang berlari di atas atap kediaman keluarga Ye. Orang itu berlari dalam badai. Di bawah, beberapa orang melihat langit yang mendung dipenuhi dengan petir. Mereka berkata, hujan turun sangat deras, namun pria itu sangat bodoh. Dia berlari keluar dan kehujanan. Melihat kelakuannya, kemungkinan besar dia sedang frustasi. Dia tidak mengerti kalau petir itu sangat berbahaya. Orang itu kembali berkata, tapi aku pernah mendengar, seni bela diri menguatkan tubuh dengan kekuatan guntur. Pria itu berlari keluar kota. Mungkinkah dia sedang berlatih? Laki-laki di sebelah orang itu berkata, penguatan tubuh? Bahkan aku saja tidak bisa melakukan ini. Di kota kiamat ini, aku yakin tidak ada yang sanggup melakukannya. Orang itu adalah tuan muda pertama dari keluarga Hai. Pelayan yang berada di sebelahnya berkata, benar juga, di kota kiamat ini, secara fisik, tidak ada yang lebih kuat dari Tuan Hai. Tuan Hai dikenal sebagai seorang iblis. Tuan Hai ini melirik ke atas, melirik orang yang berlari. Dia berkata, tubuh guntur, dia terlalu banyak bermimpi. Ternyata, orang yang sedang berlari di atas atap itu adalah Ye Xingyun. Dia melompat dari atas atap. Merasakan itu, Tuan Hai cukup terkejut. Pelayan yang ada di sebelahnya bertanya, Tuan, ada apa? Apa yang terjadi? Terlihat, ketika Ye Xingyun turun dari atap dan mendarat, dia menghancurkan tempat di mana dia mendarat. Hal itu membuat Tuan Hai terkejut. Tuan Hai itu mengajak anak buahnya pergi mengikuti Ye Xingyun. Berpindah ke hutan kiamat, Ye Xingyun sudah sampai di dalam hutan. Dia terus berlari. Sesaat dia berhenti, kemudian tersenyum. Ye Xingyun berkata, aku sampai tepat pada waktunya. Dia mengeluarkan buah petir yang dia dapat dari memenangkan tempat pertama pada kompetisi keluarga Ye. Ye Xingyun bergumam, memakan buah petir saja hanya memiliki efek yang kecil, tapi itu akan berbeda setelah dimakan dan dibantu dengan kekuatan petir. Tuan Hai beserta anak buahnya sudah tiba di hutan kiamat. Mereka melihat apa yang dilakukan Ye Xingyun. Pelayan itu berkata, apa dia ingin memperkuat tubuhnya dengan guntur? Mustahil, kekuatan guntur itu sangat kejam. Tanpa tubuh yang kuat, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Tuan Hai berteriak ke anak buahnya, jangan banyak bicara. Hal ini sangat misterius. Kemungkinan itu sangat kecil. Di sisi lain, Ye Xingyun merasa senang. Dia tertawa. Setelah memakan buah petir, sebuah guntur yang sangat besar menyambar tubuhnya. Kekuatan guntur itu sangat dahsyat, sangat mengerikan. Orang-orang yang menyaksikan itu berkata, dia benar-benar berhasil. Benar-benar ada orang seperti itu. Tubuhnya lebih kuat daripada Tuan Hai. Perkataan itu membuat Tuan Hai tersinggung. Dia menjadi marah dan berkata, apa yang kau bilang? Pelayan itu langsung ketakutan. Dia berkata, maaf Tuan, aku mengatakan sesuatu yang salah. Anda boleh menampar mulutku. Tuan Hai tersenyum. Dia berkata, menampar mulutmu? Sebuah pukulan mendarat pada tubuh pelayan tersebut. Akhirnya pelayan itu dihajar hingga tidak sadarkan diri, atau mungkin dia sudah mati. Tuan Hai bergumam, orang ini seharusnya memiliki harta karun untuk melindungi tubuhnya. Jika tidak, bagaimana caranya dia melakukan itu? Hujan dan guntur mulai berhenti. Kumpulan awan hitam mulai menghilang, dan cahaya dari langit mulai bersinar. Ye Xingyun mengangkat tangannya. Sebuah energi yang sangat kuat berada di atas kepalanya. Energi itu meluap-luap dan membentuk sebuah bola. Anak buah Tuan Hai berkata, saya berpikir ada seseorang yang ingin menerobos di sini. Dia akan berhasil bila dia berhasil menyerap kekuatan guntur. Kekuatan guntur yang terkumpul mulai diserap oleh Ye Xingyun. Kekuatan itu masuk ke dalam segel petir yang ada di tangan Ye Xingyun. Setelah selesai, kekuatan Ye Xingyun melonjak. Dia berteriak, penerobosan! Tuan Hai yang melihat itu tidak tinggal diam.
Dia bergerak maju dan berusaha menyerang Ye Xingyun. Kejadian itu membuat Ye Xingyun terkejut.